Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qul fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lanjutkan pembacaan lamiyah ya. Kita masuk bait berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wan naru yaslaha asy-syaqiyyu bi hikmatin wa kadza taqiyyu ilal jinani sayadkhulu. Pembahasan sebelumnya kita bicara terkait dengan haud, telaga, kemudian sirat, kemudian juga sebelumnya mizan, dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah manusia dibangkitkan, yaitu setelah tiupan kedua, yaitu menjadi rangkaian peristiwa mafhum yang akan dialami kelak di yaumul akhir. Mafhum? Dan bukan berarti Allah tidak mampu untuk menghisab atau langsung memasukkan ke dalam surga, tidak. Tapi itulah hikmah. Akan ada yang namanya proses. Sebagaimana manusia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ya, muncul dari air yang hina, dibentuk jadi segumpal darah, segumpal daging, dan seterusnya. Dia mengalami masa bayi, kanak-kanak, dewasa, sampai tua secara umum. Maka begitu juga nanti di yaumul akhir ada peristiwa-peristiwa sebagaimana di alam dunia. Di sini setelah melewati sirat, kata Syekhul Islam, wan naru yaslaha asy-syaqiyyu bi hikmatin, dan api neraka sebagai mubtada'nya, khabarnya yaslaha asy-syaqiyyu, jumlah fi'liyah. Yasla artinya masuk, ha kembali ke an-nar, neraka, dihukumi wanita, muannats. Syaqiyyu fa'ilnya, syaqi orang yang celaka. Jadi neraka itu orang-orang celaka akan memasukinya. Sallallahu alaihi wasallam. Bi hikmatin, karena hikmah. Kalau masuk surga itu bi rahmatillah, ada sifat rahmah. Mafhum? Ya, betul, memang masuk surga itu perlu asbab. Salah satu sebabnya adalah amal saleh. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Kahfi itu ayat 100 berapa itu? 105 atau berapa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau dia mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan Allah ridha, berarti nanti tempatnya di surga. Maka hendaklah dia beramal saleh. Saleh itu cocok sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Berarti ini sebab. Maaf, tapi tetap dikatakan, jangan katakan masuk surga itu karena amalanmu, karena tidak sebanding dengan apa yang nanti akan diberikan, dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah itu bi fadlillah wa rahmatih. Itu karena keutamaan Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gak akan sebanding. Kita beramal berapa tahun, ya, nanti Allah kekalkan, misalkan dia di dalam apa? Surga, semoga Allah jadikan kita termasuknya. Itu berabad-abad nggak akan hina, nggak akan apa, musnah, nggak akan hilang, nggak akan punah. Ya, jadi nggak sebanding kalau di-compare dengan apa? Persamaannya antara amal dia dengan kenikmatan yang ada di dalam apa? Surga. Itu kalau berbicara tentang surga, maka kita dapati di situ ada rahmatnya Allah. Tapi kalau kita berbicara tentang neraka, maka kita dapati di situ ada sifat hikmah. Hikmah itu lawan dari zalim. Jadi ketika ada hambanya Allah, makhluknya Allah, ya baik dari kalangan manusia maupun kalangan apa? Jin, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, itu karena hikmah. Bukan karena zalim. Bisa dipahami ya? Mafhum. Maka ini kan terus ya Allah hadirkan untuk kita
ya peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian ya secara kauniyah. Ada peristiwa A, peristiwa B, ada kenikmatan, ada musibah, ada maksiat yang dia lakukan. Itu Allah pergirirkan ya supaya apa? Si manusia ini ya mengambil jalan tadi dengan sebab kauniyah tadi untuk menuju sana, menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya ada kita itu di dalam setiap hari kegiatan kita. Pasti karena sayangnya Allah, latifnya Allah. Latif itu lembut. Ya, terkadang manusia diuji oleh Allah dengan maksiat. Manusia diuji dengan harta, manusia diuji dengan musibah. Ya. Padahal dia nggak tahu di balik itu kalau dia mau cermati akan ada apa? Hikmah yang besar. Ya, itulah Allah dikatakan latif. Allah itu maha halus, Allah itu maha lembut. Sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika selesai dari kisah Nabi Yusuf, dikatakan Allah itu latif. Kenapa? Ya, lihat aja perjalanan Nabi Yusuf. Dari kecil sudah dimusuhi sama saudara-saudaranya. Kemudian dibully, diceburkan ke dalam sumur, diambil, dijual. Apalagi ada fitnah wanita, kemudian dia main penjara dan seterusnya. Tapi itu di balik itu akan ada hikmah yang luar biasa kalau ya kita minta kepada Allah supaya bisa mengambil manfaat dari semua peristiwa tersebut. Akhirnya Allah jadikan ya dia penguasa, ya bisa mengatur perbendaharaan orang-orang Mesir, sampai diizinkan diajak saudaranya, bapak ibunya tinggal di mana? Di Mesir. Ya, walaupun nanti di akhir cerita atau di akhir-akhirnya terjadilah keributan lagi di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak Bani Israel dibunuh karena mimpinya siapa? Firaun dan seterusnya. Tapi pahami ya, apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada hikmah. Nah, hikmah ini kan menuntut kita untuk apa? Ya, belajar, hikmah untuk kita mencermati, hikmah untuk ya apa sih hidup ini sebenarnya. Itu ya termasuk kandungan-kandungan dari Allah Subhanahu wa taala. Latif. Maka nanti akan ada penghujungnya, yaitu yaumul qiyamah, akan ada masuk neraka ataupun masuk surga. Dan pahami, ketika Allah masukkan dia ke dalam neraka itu karena hikmah. Ya, hikmah itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Dan hujah Allah sudah terputus. Itulah hikmah juga. Misalkan ya nggak bisa nanti orang berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak datang kepada kami seorang rasul, tidak datang kepada kami Al-Qur'an. Padahal satu sisi Allah Subhanahu wa taala udah tahu bahwasanya A, B, C tempatnya di mana. Itu ilmunya Allah. Tapi dari sisi kita, tahu kita tempatnya? Ya tahu. Makanya diutuslah para rasul. Mau nggak dia ikuti? Dia diturunkanlah Al-Quran. Mau nggak dia tadabburi? Mau nggak dia amalkan dan seterusnya? Ketika dia membangkang melawan, maka hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tempatnya di mana? Di neraka dan seterusnya. Itu hikmah namanya. Itu apa? Itu hikmah. Ya, nanti lebih detailnya kalau kita masuk tahawiyah itu lebih detail. Ya, tadi berpikir ini mau anak habisin sekarang ya, atau mungkin besoknya lagi. Setelah itu bisa masuk akidah wasitiyah atau akidah tahawiyah. Ya, itu pembahasan akidah ya, poinnya sama, rukun iman yang 6. Cuma lebih detail. Ya, lebih detail pembahasannya, masail-masailnya. Mungkin nanti bisa diambil akidah wasitiyah punya syarah Khalil Ar-Harras. Tapi coba kita perhatikan ya, buka mushafnya, kita buka surat Hud. Yang punya mushaf, fadhal dibuka atau ambil di sana bisa. Ya, kita buka surat Hud, yang punya aplikasinya boleh dibuka. Surat Hud ayat 105. Surat Hud ayat 105. Nah, ulangi matanya, wa naru yaslaha syaqiyyu bihikmatin. Neraka itu orang-orang syaqi itu celaka akan memasukinya karena hikmah Allah. Wa kadzat taqiyyu ilal jinani sayadkhulu. Begitu juga orang yang bertakwa ke dalam jinan, itu jamak dari jannah. Jamaknya bisa jinan, jamaknya lagi bisa jannatin.
sayadkhulu, mereka akan masuk. At-taqiyyu mubtada, khobarnya sayadkhulu ilal jinani, cuma untuk memberikan ujung bait syair biar pas lam, maka ilal jinani dimajukan, ya kan, biar belakangnya lam semuanya, namanya juga lamiyah, maka belakangnya harus dibuat apa? Lam semuanya. Jadi taqiyyu itu mubtada, khobarnya sayadkhulu ilal jinani, karena ilal jinani jar majrur, bebas parkir juga dia. Maka begitu juga orang-orang yang bertakwa ke dalam surga, mereka akan masuk. Kita cek ya surat Al-Hud, surat Hud ayat 100 berapa? 5. Allah katakan yauma yati la takallamu nafsun illa biiznih faminhum syaqiyyun was-sa'id. Hari di mana kelak akan datang, itu hari akhir. Tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga selaras dengan surat An-Naba yang di belakang-belakang itu. Apa bunyinya yang di belakang? Ingat? La yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Nah, ini selaras dengan ayat ini, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Akan hadir hari, ya, tidak ada yang berbicara dari seorang pun dari jiwa kecuali dengan izin Allah. Ya, nggak ada yang berani. Mafhum. Ini sok-sokan berani karena saya keturunan wali, turunan habaib, gampang nanti tinggal saya cowel aja, tolongin saya, atau dia langsung bisa ngomong. Nggak ada yang berani kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mafhum. Nggak ada. Adam alaihissalam nggak berani, Nabi Nuh, Nabi Musa juga nggak berani. Ya, apalagi ini yang bukan nabi, ya. Ya, cuman modal katanya keturunannya sama, nasabnya sama. Enggak. Ya, faminhum syaqiyyu wa sa'id. Maka di antara mereka cuma ada dua golongan. Syaqi itu celaka. Sa'id itu apa? Bahagia. Ada yang celaka, ada yang apa? Sa'id. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar. Adapun orang-orang yang syaqu, celaka, maka tempatnya di mana? Neraka. Lahum fiha zafiru wasyahiq. Mereka di dalam neraka zafir. Zafir itu artinya ya mengeluarkan, kalau syahik menarik nafas tapi dengan betul-betul merintih, ngap, panas. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini kondisi apa? Orang-orang digambarkan sedikit tentang kondisi yang ada di dalam apa? Neraka. Antum bisa baca kitabnya Ibnu Katsir tentang sifat surga dan sifat neraka. Itu luar biasa, beliau mensifatinya baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi. Merinding ngebacanya. Ya, walaupun sama orang dibikinin nama filmnya dan seterusnya, tapi kalau baca riwayat Nabi, ya riwayat hadis-hadis, baca Al-Qur'an itu lebih ya mengena. Bisa tadabbur di sana. Karena kalau film paling di awalnya aja dia cekik atau nangis, udah keluar biasa aja, ya kagak ada barokahnya. Tapi kalau dia baca ayat, dia baca hadis, itu banyak sekali ya menjelaskan sifat-sifat penduduk neraka maupun penduduk apa? Surga. Maka disebutkan Al-Quran itu kan 3 poinnya utamanya. Pertama, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, nama-namanya, sifatnya, sepertiganya. Kemudian sepertiga yang kedua itu tentang ahkam, hukum-hukum syariat, ya puasa, sholat, haji, zakat dan seterusnya. Nah yang ketiga itu tentang ya dakwahnya para anbiya, apa isinya, dan orang-orang yang bersamanya serta yang melawannya, kemudian apa balasan untuk masing-masing dari keduanya. Ya, jadi termasuk yang banyak bercerita tentang kenikmatan surga dan juga azab yang ada di mana? Di neraka. Makanya ada hikmahnya ketika sholat Jumat itu, ya surat yang selalu diulang-ulang adalah surat Al-Ghasyiyah. Ya, ngeri itu kondisi penduduk apa? Neraka. La yusminu wa la yughni min ju'. Mafhum, tidak mengenyangkan, juga tidak menghilangkan lapar, bahkan minuman makanannya dori'. Ya, kalau Indonesia jadinya duri. Ya, itu pohon yang tajam berduri, dikasih minumnya dari air yang mendidih, ya dari
bekas darah dan nanah, ya. Ya, seharusnya kalau orang yang memiliki akal, memiliki hati, baca yang seperti ini tuh bikin dia apa? Takut gitu kan, bikin merinding. Dan itu bukan cuma satu ayat, banyak. Ya, ada yang ditarik di atas wajahnya dan seterusnya. Assalamualaikum. Itu kondisi yang pertama. Kita langsung yang kondisi kedua, itu surat Hud ayat 108. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun orang-orang yang bahagia fa fil jannah, maka tempatnya di mana? Di surga. Lihat, sa'idnya di sini kita ambil kata syaqi dan sa'id gitu. Sebagaimana Syekhul Islam katakan ada yang syaqi dan sa'id sinonimnya itu taqi. Itu orang yang bertakwa. Taqi di sini artinya apa? Orang yang bertakwa. Kan orang bertakwa konsekuensinya itu sa'id, dia akan bahagia. Dan untuk pahami konsep takwa itu wiqayah. Wiqayah itu apa? Tameng. Ya, fungsi tameng itu dua. Mafhum? Ya, menjaga bahaya dari luar dan memberikan keamanan yang ada di dalam. Itu konsep apa namanya? Takwa. Apa konsep takwa? Takwa itu wiqayah. Apa wiqayah? Tameng. Tameng itu fungsinya menjaga mudarat, menjaga bahaya dari luar. Kemudian memberikan rasa aman kemana? Ke dalam. Itu selalu konsepnya seperti itu. Nggak bisa cuma satu konsep. Ya, dia aman tapi ini masuk, ini nggak bisa juga. Bukan dikatakan wiqayah namanya. Ya itu nggak akan mungkin gitu. Ya, dia bahagia di dalam tapi semuanya nyerang, nggak akan mungkin juga terjadi. Ya, misalkan antum di show benteng, katanya aman tapi masuk serangan-serangan. Itu bukan wiqayah namanya. Bisa dimahami ya? Atau apa? Kebalikannya sekarang, ya, misalkan dia bisa menjaga benteng, kuat, bisa menjaga mudarat dari luar, tapi nggak bahagia di dalam. Ada. Itu bukan wiqayah juga namanya. Walaupun antum tinggal di rumah baja, rumah besi, tapi kalau nggak bahagia di dalamnya, itu juga bukan wiqayah. Wiqayah itu tameng. Makanya pecahannya dikatakan taqa atau waqa yaqi. Wiqayatan, nanti ikut wazan ifta'ala ittaqa. Orangnya disebut juga taqi. Ya, orangnya disebut apa? Taqi. Makanya konsepnya selalu dua, melindungi bahaya dari luar dan memberi rasa aman kemana? Ke dalam. Bagaimana caranya supaya dia aman di dalam? Amalkan apa yang Allah perintahkan, jalankan, maka itu akan memberikan kehidupan buat dia, rasa aman. Kemudian tinggalkan maksiat, karena maksiat itu bisa memberikan mudarat dari luar untuk dia. Ya? Makanya konsep takwa diartikan ya menjalankan perintah Allah di atas ilmu, mafhum, karena mengharapkan pahala di sisi Allah, dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang di atas apa? Ilmu juga, karena takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana definisi dari Talq Ibn Habib, ya, bahwasanya takwa itu intinya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa? Larangannya. Dan ini dari kecil dulu anak sering dengar khutbah para khatib begitu, bertakwalah kepada Allah dengan cara apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perasaan di PPKN ada itu kayaknya. Nanti buka PPKN tahun jebot tahun 90-an. Itu ada ya. Takwa adalah menjalankan perintah Tuhan dan meninggalkan larangannya. Ya, karena itu konsep takwa seperti itu, karena dia bentuknya wiqayah. Sekali lagi, wiqayah itu benteng. Fungsi benteng melindungi bahaya dari luar, memberikan rasa aman kemana? Ke dalam. Gimana rasa amannya kita dapat? Dengan menjalankan perintahnya. Karena orang yang menjalankan perintah itu akan tenang hatinya. Jadi kalau galau-galau, ya ngapain, minimal sholat lah. Ya, akan apa dia? Tenang itu. Ya, adem hatinya. Enggak urakan. Ya. Tapi kalau ada galau, ada cemas, itu bisa jadi karena ada maksiat, sehingga maksiat ini menyerang dia. Sehingga apa? Ya, enggak tenang kondisinya, ya ada rasa takut, ada rasa cemas dan seterusnya. Itu salah satu efek dari apa? Maksiat. Mafhum.
Ya, kebodohan itu juga bisa jadi efek apa? Maksiat, dan itu mudorot ya. Bodoh itu mudorot. Nggak ada yang bilang bodoh itu nggak mudorot. Ya, secara global, secara umum namanya bodoh itu apa? Mudorot. Ya, itu akan membahayakan dia. Pasti ada sebabnya. Ada sebabnya. Maka perlu dia menghindari maksiat dan menjalankan perintah Allah. Itu sekali lagi konsep takwa. Maka yang seperti inilah orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang panjang ya kalau kita bahas lebih detail tentang sifatnya, karakternya. Yang pasti kita pahami ya, surga itu buat orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina mafaza. Sedangkan orang-orang yang syaqi itu orang-orang kufar, orang-orang munafik, begitu juga orang-orang yang bermaksiat, tempatnya di neraka. Nanti dilihat ya, apakah mengekalkan dia atau tidak. Maka yang bisa mengekalkan dia adalah syirik besar, kemudian kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman, tidak memeluk dinul Islam. Kemudian apalagi maksiat di bawah dosa kedua ini. Hanya saja tidak mengekalkan dia ke dalam neraka. Ya, maka dia akan mendapatkan syafaat yang disebut dengan usatul muwahhidin. Usat artinya orang-orang yang bermaksiat. Muwahhidin dari kalangan ahli tauhid. Berarti apa? Tidak ada syirik besar yang dia kerjakan. Walaupun syirik kecil ada, tapi jangan sampai mengerjakan yang namanya syirik besar. Berarti asal iman dia hanya punya asal iman. Adapun iman yang wajib, iman yang mustahab habis terbabat, tercorek. Tapi dia masih punya asal iman. Yang kemarin kita bahas di Kitabul Iman. Ya, ketika disuruh perintahkan keluarkan orang yang ada di dalam hatinya sebiji zarrah dari iman. Maksudnya adalah dia tetap punya asal iman. Dia tetap beramal, tapi amalannya kurang bagus gitu, kurang mutkin, kurang indah. Tapi asal imannya ada. Hanya saja disalahpahami oleh orang-orang Murji'ah, yang penting iman di dalam hati walaupun kecil. Nggak masalah nggak beramal, nggak begitu konsepnya. Nggak ada para sahabat yang memahami hadis seperti itu. Padahal mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang syafaat bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Maka dalam riwayat ditarik, diambil, udah gosong dia. Jadi faham, fahamim, aram. Ya, jadi kalau antum nanti beli ayam di Saudi bilang ya dajjal faham, berarti yang dipanggang pakai aram. Ya, jangan dajjal paham. Nanti dia ayamnya ngerti kan, beda-beda tipis di antara ha dengan ha. Itu. Salah ngomong dikit, ya kadang terlalu fasih juga. Alhamdulillah, fahim tuh, waduh, terlalu fasih ngomongnya dia. Fahim tuh, nanti artinya saya aram. Nah iya. Saking pengen fasihnya ngomong karena mungkin grogi, akhirnya ngomongnya jadi terlalu fasih. Yang dulu ada cerita juga, saking fasihnya ngomongnya bukan markiz, tapi markis. Markis itu diskotik, salah. Ya ditanya, aina taskun, ana fil markis, katanya. Wah, kaget orang Arab. Nah, tinggal di diskotik. Maksudnya markis itu ya pondok, pesantren. Cuma karena ngomongnya mungkin dia grogi, akhirnya terlalu tebal. Jadi markis, ya. Ketawa lah orang Arabnya. Afum ya. Dan yakinilah surga dan neraka itu sudah ada. Surga dan neraka sudah ada. Karena ada orang yang bilang ngapain ada surga dan neraka? Sia-sia. Enggak sia-sia. Ya, justru ada, kemudian diceritakan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan janji-janji kosong, tidak. Ini janji yang hak. Nabi peristiwa Isra Mi'raj ya diperlihatkan di dalamnya. Mafhum, dan kisah-kisah yang lainnya menunjukkan surga dan neraka itu sudah ada. Makanya dalilnya uiddat. Apa uiddat? Fi'il madi, artinya telah dipersiapkan. Berarti telah ada. Ya, bahkan termasuk yang dikecualikan nanti ketika peniupan sur, yang dikecualikan hancur adalah surga dan neraka. Jadi semua hancur
Ya, ada makhluk-makhluk yang tidak binasa, salah satunya apa? Surga dan neraka. Kalau ditanya letaknya di mana? Surga letaknya di atas langit ketujuh dan seterusnya. Adapun neraka tempatnya di kerak bumi. Taunya di mana? Gimana hakikatnya? Ya sudah, apa yang disampaikan selesai. Ya, antum mau cek dulu ke kerak bumi, bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya. Ya, katanya bumi hancur. Ya kan yang hancur bumi, nerakanya nggak hancur. Ya, makanya dalam beberapa riwayat matahari itu ketika zuhur dia diam sejenak. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat dia sedang memanaskan api neraka. Ya, nanti ketika sudah panas dia geser, itu yang disebut zawal. Kan matahari dari sana ya, timur, naik pas sampai tengah diam dia beberapa saat. Fungsinya memanaskan apa? Neraka. Geser ke sini itu namanya zawal. Ya, kan kalau kita garis tegak lurus di atas kan dia, nanti mencong ke sini, itu namanya zawal. Masuk waktu apa? Zuhur. Kemarin kita sudah praktek tuh santri pakai tongkat. Emang ada beberapa detik, berapa saat, ya nggak berapa detik doang, lebih kadang. Ya, dia diam saja matahari. Nanti pindah bayangan dia. Yang tadinya namanya matahari dari sana kan, pasti bayangannya kemana? Sana. Ya, semakin dekat dia makin kecil. Ya, kalau dia disorotkan semakin jauh bayangan. Itu kan konsepnya. Dia naik semakin kecil, diam, nanti dia kesini bayangannya dia. Itu namanya zawal. Itu namanya zawal. Dalam riwayat lain juga neraka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala saking panasnya. Akhirnya minta dibukakan uap. Ya, karena faih jahannam itu luar biasa. Faih itu udara. Apa kalau bahasa Betawinya tuh? Gitu jangan namanya. Ababnya, napasnya lah. Akhirnya diizinkan oleh Allah keluar di daerah Aden, Yaman. Karena Yaman sekarang luar biasa panasnya. Ya, karena ya neraka mengadu kepada Allah saking panasnya uapnya itu, minta dia dikeluarkan sebagian. Dikeluarkan di mana? Di Aden dalam riwayat. Aden itu Yaman sana. Ya, nanti main ke Aden, panas. Tuh, main ke rumah kongnya. Saya sama nginep di rumah kongnya. Ya, luar biasa panasnya. Orang Somalia aja nggak kuat, kira hitam gara-gara kepanasan. Enggak. Karena memang rasa hitam. Tapi kalau sudah panas, kabur semuanya, cari tempat yang dingin. Ya, ada orang Arab juga, orang Saudi pengen main ketemu para masyayikh di mana? Di Yaman. Ya, nggak ada 2 hari atau nggak sampai 2 hari, balik lagi, nggak kuat panasnya. Ngeri sekali. Ya. Nah, ini kalau mau baca-baca tentang neraka bisa baca kitabnya Ibnu Katsir tentang sifat surga dan sifat apa? Neraka. Itu kayaknya belum ada yang nerjemahin dah, atau mungkin ada. Itu bisa aja dibaca, beli bukunya, terjemahannya, sifat-sifat apa? Surga dan sifat neraka, karyanya siapa? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Karena Al-Hafidz Ibnu Katsir itu rajin nulis dia, Masya Allah. Punya kitab Qasasul Anbiya, cerita-cerita para nabi. Punya tafsir juga, Masya Allah, 12 jilid. Ya, tebalnya lebih dari ini, 12 kayak begini. Tulisannya kecil-kecil. Terus punya apa lagi? An-Nihayah wal Bidayah. Itu 16 jilid juga, itu segini, besar-besar lagi segini. Udah besar, kecil-kecil lagi nulisannya. Masya Allah. Kalau kadang kita berpikir ya ini orang atau orang ya. Padahal umurnya mungkin gak sampai 60. Ya, tapi karyanya apa? Luar biasa. Siapa? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Termasuk termasuk murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan selisihnya umur hampir 40 tahun selisihnya. Kalau sama Ibnu Qayyim, Syekhul Islam sama Ibnu Qayyim kurang lebih selisihnya 30 tahun. Ya, jadi selisih antara Syekhul Islam dengan siapa? Ibnu Qayyim itu kurang lebih 30 tahun. Kalau sama Ibnu Katsir kurang lebih kayaknya 40-an. Lebih tua Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Alhamdulillah Anda punya tafsir Ibnu Katsir, punya alhamdulillah Al-Bidayah wa Nihayah punya, Qasasul Anbiya punya. Ya, dulu Qasasul Anbiya itu pengen belajar baca.
Jadi kata orang itu, kata Ustadz, kalau mau belajar baca sirah. Karena sirah itu paling jelimet. Ya, pasti buka kamus terus. Pasti itu. Ya, makanya kalau orang jago sirah, nah itu berarti emang ya dia sering apa? Sering buka-buka itunya, arti. Ya kalau sekarang mungkin gampang aja pakai chat GPT gitu, tren keluar semua. Kalau dulu belum ada. Tapi labas atau manfaatkan aja chat GPT itu buat nerjemahin. Ya, dan setelah ngecek lebih dari 90% itu betul terjemahannya. Lebih dari berapa? 90%. Jangan yang AI-nya di WA itu kadang kacau. Tapi kalau yang chat GPT itu mungkin hampir nilainya 94% dapat. Ya, valid dia. Itu sudah enak banget itu. Ya, walaupun memang kalau baca secara langsung lebih nempel, tapi misalkan kita keterbatasan nih. Informasi sudah begitu mudah diakses gitu. Tinggal diapain? Foto aja di chat GPT. Kemudian tolong terjemahin, siap saya terjemahkan. Ya, anaknya bikin flyer, misalkan bikin kata-kata dalam flyer, tolong chat GPT bikinin saya kata-kata untuk pengumuman daurah. Ya, dibikinin sama dia. Bahasanya juga EYJ, EYD dengan ejaan yang disempurnakan, bagus. Ya dimanfaatkan saja kemampuan apa? Ya teknologi yang ada. Ya mungkin bahasa Anda mau atau merubah jadi Rusia, mau dakwah di Rusia, ya silakan. Ya kan udah ada ya. Tinggal diketik aja. Ntar orangnya anak tapi ngomongnya bahasa lah Rusia. Kali aja nanti orang Rusia dengerin dapat hidayah. Ya ganti bahasa Belanda. Nah itu kemudahan. Jadi nggak ada ceritanya kalau dia bilang saya bodoh, saya nggak ngerti. Ya orang awam sekalipun, ya kalau antum tanya tahu surga, tahu lah. Tahu neraka, tahu. Tapi pernah ngeliat nggak? Enggak. Kok tahu? Ya karena memang inilah din Islam, ada surga dan ada apanya? Neraka. Bahkan di din agama-agama yang lain juga Pak, ada kan itu. Jadi ketika dia bilang saya bodoh, nggak bisa diterima. Ya, kalau ditanya siapa Rabbmu? Tahu Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Ya, kecuali kalau ditanya siapa Allah nggak tahu. Siapa Nabi Muhammad, apa Al-Quran nggak tahu. Ya itu namanya apa? Ahlul Fatrah namanya. Sekarang antum ahlul fatrah bukan? Kan bukan. Ya, lagian juga ahlul fatrah itu ijma ulama mereka kufar di mana? Dunia. Ya, sedangkan kalau ditanya siapa Allah, ya siapa yang menciptakan langit dan bumi, tahu semuanya. Siapa yang mentakdirkan ini, ya tahu dia. Misalkan kenapa muka lu jelek, siapa yang nakdirin? Allah tahu dia. Ya, tahu. Ya, dulu lagi SMP kan ada teman ya, alhamdulillah muka gue jelek katanya, ditakdirin sama Allah muka gue jelek. Karena kata mak gue kalau cowok jelek pasti istrinya cakep kata dia. Ada aja, tapi dia mahnya tertanam itu bahwasanya takdir segala macam itu kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini nggak bisa dikatakan jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya sama kan persis dengan orang-orang kafir Quraisy. Kalau ditanya siapa yang mencipta, siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan, siapa yang memberi rezeki, dengan lantang menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini kadang subhatnya orang-orang yang mengatakan Indonesia ini beda sama negeri Saudi. Saudi mah dari kecil udah Islam. Ya, jangan dikira walaupun Saudi dari kecil Islam. Ya, tapi kalau nggak didik juga sama aja, blee juga. Ya, misalkan orang Yaman nih dari kecil Islam bisa bahasa Arab, tapi kalau nggak diajarin tentang Islam ya sama aja. Masih banyak di Yaman yang ngaji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, jadi bukan karena budu, ngajinya apa? Karena bidu, masih banyak. Ya, lagi ngaji qaf, bukan qaf, gaf, masih banyak di sana. Ya, masih banyak. Ya, terus kita bilang beda gitu ya, enggak. Karena Islam itu ya untuk semua jenis warna, semua jenis ras. Karena Islam ini ya, dan Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar yang dimiliki Nabi Muhammad. Di setiap masa, di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat, semuanya relevan, cocok.
Ya, atau mau orang Afrika, mau orang ini, coba kalau baca Al-Quran, sama nggak suaranya? Atau mau orang Korea baca Al-Quran, belajar Al-Quran, bagus nggak bacanya? Sama, bagus. Ya, lihat orang-orang Afrika tuh, walaupun hitam-hitam, ya baca Al-Qurannya apa? Bagus-bagus. Ya kalah kadang orang Arab. Tapi kan dari segi nada, dari segi suara, kan sama. Mau yang dari Indonesia, mau yang dari apa? Afrika kan sama. Ini menunjukkan ya Al-Quran itu mudah dipelajari. Bukan hanya kata-katanya, bukan hanya huruf-hurufnya, tapi juga ma'aninya. Ya. Padahal itu paling mudah, tapi ditantang oleh Allah untuk membuatnya nggak ada yang bisa. Dan ini menunjukkan mukjizat. Ini menunjukkan apa? Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu apa? Ya, walaupun sedikit santai, tapi yang penting masuk bahwasanya di sana kita yakini ada neraka dan ada apa? Surga. Dan yang mengingkarinya maka dia telah kufur, kafir. Ya, punya kitab Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi itu punya kitab bagus itu. Ya, jadi beliau menuliskan macam-macam nawaqid Islam. Ya, itu nggak hanya 10, bahkan ratusan, sampai 100 lebih. Dan rata-rata perkara-perkara yang inti seperti menolak surga, mengingkari neraka, maupun menolak mizan, menolak haud. Ya, lebih hampir 100 beliau sebutkan. Jadi jangan dikira pembatal keislaman itu cuma 10 dan seterusnya, tapi apa? Banyak. Tapi apa? Banyak. Ya, dan alhamdulillah ya ada orang yang menolak surga neraka. Nggak ada. Kalau ada nggak usah ragu. Ya, nggak usah ragu. Akan apa? Kekufurannya. Masa dia bilang jahil itu nggak tahu dia di sana ada surga neraka, jahil karena dia belum melihat, nggak bisa diterima. Tidak bisa Pak diterima. Bahkan agama-agama semuanya pun pasti meyakini adanya apa? Surga neraka. Orang Buddha Hindu tanya tuh, kalau mati bakal masuk mana dia maunya? Pasti surga lah. Walaupun namanya bukan surga, mungkin kahyangan, apa namanya nirwana, nirwana atau nirwani. Ya macam-macam. Pasti itu sudah ibaratnya satu paket lah. Namanya din, namanya agama, pasti apa? Ujung-ujungnya nanti akan meyakini akan adanya apa? Kehidupan berikutnya. Paham ya? Begitu. Bukan berarti menyamakan, melegalkan agama mereka, tidak. Tapi itu suatu yang fitrah itu. Suatu yang apa? Fitrah. Karena memang di dalam kehidupan kita sehari-hari saja kita itu saksikan tadinya dia mati, ya sekarang menjadi apa? Hidup. Misalkan biji saja, itu mati itu biji. Atau mau ketok apa-apa juga mana nggak ada. Gak taunya Allah apa? Keluarkan apanya? Tunas. Ya, yang tadinya ini mati dibabatin, nggak taunya besok tumbuh lagi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kita kembali ya setelah wafat, setelah tidak ada. Makanya sekali lagi nanti ada yang tidak punah, yaitu tulang apa? Tulang ekor. Nah, dari sana nanti manusia dibangkitkan. Ya. Mafhum. Ada pertanyaan sampai sini? Barakallahu fikum. Total yang mau bertanya. Ya. Ya nanti kalau udah masuk yaumul kiamah ya. Ya mungkin saja nanti Allah tampakkan. Ya mungkin saja apa Allah tampakkan. Bahkan para ulama kan menyebutkan ketika bahas jin, ya kita tidak akan tahu bentuknya dia di dunia, hakikatnya kayak apa. Nanti disebutnya nanti di yaumul kiamah. Ya sudah gitu aja. Ya kita yakini jin itu punya bentuk, punya wujud karena dia diciptakan dari apa? Dari api. Sebagaimana kalau manusia diciptakan dari apa? Tanah. Ya. Sedangkan jin itu anak keturunannya apa? Iblis. Itulah hikmahnya Allah ya. Padahal keturunan apa? Nenek moyangnya itu makhluk yang paling kufur. Tapi nanti dari anak-anak-anaknya ada yang beriman.
Tapi manusia sekarang nenek moyangnya beriman, tapi ke bawahnya ada yang nanti ada yang kufur. Ini makanya banyak berdoa, ya semoga Allah jadikan anak keturunan kita orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah SWT. Yang apa ayatnya, wajidubni wa baniya an na'budal asnam, doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, nanti sama semuanya akan ada tempatnya, baik jin maupun apa manusia punya jatahnya masing-masing. Entah dia nanti bergabung atau apa, wallahu a'lam, mungkin banyak baca lagi. Ya, terutama tadi kitabnya siapa? Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kayak apa jinnya nggak tahu, mau panjang hidungnya, mau kepalanya besar, ya kita nggak tahu. Atau mungkin dia lebih ganteng, ya kita nggak tahu. Ya, yang pasti dia juga dituntut untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Belajar juga dia. Ya, belajar juga. Terutama jin-jin yang muslim. Dan jin juga disebutkan oleh para ulama, ada yang kafir, ada yang ahlul bidah, macam-macam. Ada pasar, ada juga. Jual beli juga mereka. Sebagaimana manusia kena hukum ya dalam syariat ini, jin juga ada jual beli, ada pernikahan. Bahkan dibahas, boleh nggak manusia nikah sama jin, dibahas. Ada yang bilang makruh, ada. Ya. Oh, karena zaman dulu ada berlaku itu. Ya. Jadi nggak tahu dianya di mana mempelainya nih. Ya, tapi terjadi akad gitu. Dan ada anaknya muncul. Nah, lu gimana itu? Iya, blasteran jin. Ya. Apalagi kalau zaman dulu ya, kalau orang tua bilang melihat setan, bisa jadi benar. Kenapa? Karena memang kerjanya jin itu gangguin apa? Manusia. Jalan sepi, ya apa namanya, gelap. Ya, gimana caranya nih manusia biar takut sama jin? Akhirnya dia muncul pakai apa? Sesuai bayangan anggapan manusia. Ya, kalau manusia ketika itu takutnya sama buto hijau, keluarlah dia dari apa? Buto hijau. Takutnya sama kolong wewe apa namanya? Keluar dia muncul. Dia lagi kecil ingat banget, jangan keluar maghrib, nanti diculik sama apa? Ngobel atau apa lah. Ya. Dulu di sini kebun semuanya, masih banyak bambu-bambu. Kalau udah malam serem juga, ngek bunyi-bunyi bambu. Karangannya mungkin setannya juga takut kali terangnya. Tapi wujudnya lebih beda lagi dia sekarang. Ya di HP, di medsos, semua macam-macam. Ya, karena dia juga mengikuti perkembangan kan. Ya. Mungkin kalau cuma di jalan nggak takut lagi nih manusia nih. Akhirnya dia dalam wujud yang lain dengan trik yang lain. Karena intinya setan ini apa? Musuh aduun lakum, yang harus dijadikan musuh, dan dia tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah capek buat gangguin apa? Gangguin kita. Sayangnya kita nggak bisa lihat dia gitu kan. Dia bisa lihat kita. Kan repot ya. Ya, musuh tapi kita nggak bisa lihat. Dia lihat kita. Ya, dan jin bisa disebutkan juga bisa marah dia. Makanya ada larangan misalkan buang air panas ke dalam lubang-lubang. Ya, khawatir di situ ada jinnya, kemudian kita buang air panas, kena dia. Ya. Atau antum masuk kamar mandi tanpa doa, nggak taunya di situ ada jin. Pas ngeliat antum buka baju, dia tertarik sama antum, digodain. Oke. Ya, paham. Ya, antum makan nggak baca bismillah, dimakan sama siapa? Sama jin, sama setan. Ya, apalagi berhubungan suami istri nggak baca doa, setan masuk di situ, ikut nimbrung. Ya, bisa mencelakakan apa nanti bayinya dan seterusnya, jadi cacat dan seterusnya. Nah, Islam sekali lagi indah untuk menjaga manusia dari segala mara bahaya. Ada lagi? Lagi bahas surga neraka nih. Kadang pengen anak nggak bahas nih, kadang suka apa ya, pengen nangis sendiri gitu kalau bahas surga neraka. Jadi kayak apa namanya, satu sisi lemes itu, satu sisi juga berharap supaya disampaikan gitu.
tapi powernya memang kadang berbeda gitu. Makanya dulu Syekh Abdurrahman rahimahullah selalu ingatkan kita, ya banyak-banyak baca tentang surga dan neraka, karena itu bisa melembutkan apa? Hati. Ya, hati ini bisa keras loh, hati ini bisa keras, bisa mati, ya bahkan bisa nggak ngapa-ngapain, udah mati saja. Nah, untuk mengobatinya, salah satu obat mujarab kata Syekh Abdurrahman dulu, sering baca ya tentang surga dan apa? Surga dan neraka. Maaf. Cukup, ada lagi? Kebayang nggak sih? Kebayang gitu kita mikir sejenak gitu. Nanti kalau mati di mana gitu? Ya, jangan mikir jauh-jauh dulu lah ke surga dan neraka. Ya, sebelumnya ada alam apa namanya? Barzakh. Ya, kira-kira lolos nggak kita gitu? Kira-kira kita lulus ujian nggak kalau ditanya man rabbuk? Ya, siapa Robmu? Apa agamamu? Ya, siapa Rasulmu? Ya, lulus aja nih. Pada pertanyaan cuma apa? Cuma 3. Tapi jawabannya apa? Soalnya, prakteknya, materinya itu kita persiapkan di mana? Di dunia itu. Ya, jangan dikira kalau di sini mah gampang ngafalin. Kalau ditanya man rabbuka, Allah. Ya, ma dinuka, Islam. Ya. Ma nabiyuka, Muhammad. Selesai, insya Allah saya lulus. Ya, tapi kalau sudah mati ditanya kan repot. Padahal nunggunya nggak tahu berapa lama. Karena yaumul qiyamah itu ghaib di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Ila rabbika muntahaha, kepada Rabbnya lah, kepada Rabbmu lah ujungnya, maksudnya kapan terjadinya nanti yaumul qiyamah. Sedangkan alam barzakh ya udah di situ aja. Nggak tahu seperti apa bentuknya, tapi dijelaskan nanti ya kalau dia berhasil lulus dibukakan aroma atau pintu surga, dia bisa merasakan baunya Bang, surga. Nanti ada orang yang datang dengan bentuk yang indah. Ditanya siapa kamu? Amalanmu yang akan menemani dia. Ya, tapi kalau dia tidak bisa jawab, maka akan dibukakan pintu-pintu apa? Neraka. Dia bisa cium baunya itu. Kayak apa baunya itu? Yang bahan bakarnya dari batu, dari manusia. Kemudian datang orang yang jelek rupa, ditanya siapa kamu? Itulah apa? Amalmu ketika apa? Di dunia. Kan ngeri ya. Kecuali orang-orang yang tidak beriman kepada yaumul qiyamah, maka bodoh amat. Tapi ketika Allah berikan kita taufik untuk belajar, seharusnya lebih apa? Mawas diri gitu. Bisa jadi besok mati. Ya. Maafum setahun lagi apa? Mati. Enggak tahu namanya umur. Ya, kemarin kayaknya sehat-sehat aja, enggak taunya mati. Assalamualaikum. Banyak berdoa kepada Allah keistiqomahan dan kita dijadikan sebagai ya ahlul yamin, yaitu orang-orang yang beruntung yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.